Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan malam ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in bab At-Tajwid. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin, khususan jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo, khususan muallif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini wa abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan semoga kita bisa menghadapi corona dan semoga Allah segera mengangkat, menghilangkan virus corona di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan para pakar kesehatan, virolog segera mendapatkan vaksinnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadal bab bab at-tajwid. At-tajwid itu at-tahsinu wal itqanu. Dalam syarahnya yang dimaksud dengan at-tajwid ini memperindah, ya kan, memperbagus, memperbaiki, ya kan, dan mengokohkan, ya kan, mengukuhkan, al-itqan. Jadi makanya ada ilmu tajwid. Itu kan ilmu tajwid itu kan ilmu yang at-tahsin, tahsin atau memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Bagaimana makhorijul hurufnya, lalu alif itu tempat keluar ya dari mulut dan kerongkongannya itu di mana gitu ya. Ba, huruf hijaiyah itu seperti apa, lalu cara melafadzkan, membacakannya seperti apa. Nah, makanya dinamakan dengan ilmu tajwid, karena ilmu tajwid itu ilmu yang memperbaiki bacaan kita, bagaimana agar bacaan Quran kita baik, benar, dan kokoh sesuai dengan kaedah cara baca terhadap Al-Quran, at-tajwid. Nah, sementara di tajwid di sini memperbaiki, memperindah dan mengokohkan itu bukan dalam persoalan bacaan Al-Quran. Nah, tajwidul amali, tajwidul amali memperindah atau memperbaiki atau baiknya aktivitas perbuatan atau pekerjaan ma'al ibta'i, bersamaan dengan ibta, kendor, santai gitu, bihi, terhadap amal atau dengan amal, khairun, itu lebih baik, minal isra'i, daripada mempercepat, daripada buru-buru gitu ya, fihi, di dalam amal, ma'a irdaihi, serta rusaknya atau buruknya amal. Nah, irda ini al-ifsad, kan? Jadi memperburuk, merusak amal atau merusak kegiatan, aktivitas atau pekerjaan. Jadi irda. Jadi misalkan ada orang, ketika di pesantren itu saya ingat, kalau orang yang akhlaknya buruk itu
dinamakan dengan akhlak rode gitu. Akhlak yang rode itu buruk, akhlak yang rusak gitu. Nah di sini dikatakan baiknya, indahnya, kokohnya, berkualitasnya pekerjaan gitu kan. Tapi bersamaan pekerjaan itu dikerjakan secara pelan-pelan, ibto gitu, bati pelan-pelan gitu kan. Itu lebih baik katanya daripada mengerjakan dengan buru-buru ya kan, tergesa-gesa tapi hasilnya buruk ya kan. Pekerjaan yang dihasilkan itu buruk dan bahkan rusak gitu. Jadi yang terpenting itu bukan cepat atau tidaknya satu pekerjaan, tapi baik atau tidaknya pekerjaan, dan baik atau tidaknya apa yang dikerjakan gitu. Makanya di sini baiknya satu pekerjaan dan hasil yang dikerjakannya itu baik gitu, berkualitas gitu, perfect, tapi dikerjakan secara pelan-pelan gitu. Itu lebih baik daripada mengerjakan sesuatu tapi hasilnya buruk karena dikerjakan secara tergesa-gesa gitu. Li'an tamsya, dan mestinya kamu ya kan ketika melakukan atau ketika berjalan kulla yaumin, di setiap hari, sa'atan, di masa yang sedikit, sa'atan masa yang sedikit, wa tastariha, dan kamu ngaso. Ngaso itu istirahat sejenak, sa'irul yaumi, di sisa hari, hatta taswila, sehingga kamu sampai ilal maqsodi, kepada sesuatu yang dituju, kepada sesuatu yang dimaksud, fi rohatin, dalam keadaan nikmat ya kan, dalam keadaan istirahat gitu. Khairun, nah itu lebih baik, min an tasiro, daripada kamu berjalan, kamu melakukan ya, an-naharo, di siang hari, kullahu, artinya di totalitas seluruh pada siang hari itu, hatta tablugho, sehingga kamu sampai atau sehingga kamu meraih, bisa juga ma, terhadap sesuatu, anta, yaitu kamu, taksudu, kamu itu bermaksud ya kan, bertujuan, lahu, kepada ma, fi masyaqqatin, dalam keadaan masyaqqah. Masyaqqah itu atab, berat gitu, berat atau rekoso ya, kangel, susah gitu, susah, gunda gulana, wa'inain, dan susah gitu, berat gitu, dalam keadaan berat gitu. Nah, jadi dalam paragraf yang kedua ini, maksudnya mestinya katanya, ketika kamu melakukan aktivitas gitu, atau mengerjakan sesuatu di setiap hari itu, mengambil waktu yang sedikit. Artinya setiap hari, misalkan kalau katakan jam pagi itu kan misalkan dari jam 5 sampai jam 6 gitu ya. Itu jam kerja ya misalkan. Nah itu misalkan jam kerja dari jam berapa gitu. Nah itu diambil sedikit saja. Lalu kemudian
sisa harinya itu untuk istirahat gitu. Nah, tapi kamu bisa sampai meraih sesuatu yang dituju, sesuatu yang diinginkan dalam keadaan enak gitu. Artinya tidak terporsir, misalkan dari subuh sampai maghrib gitu. Tidak, tapi di situ diambil misalkan dari jam 9 sampai jam 4 atau sampai jam 3 gitu. Nah, tapi kamu bisa meraih sesuatu yang dituju. Nah, ya kan? Tapi dalam keadaan nikmat gitu. Nah, itu lebih baik katanya. Lebih baik daripada kamu bekerja di totalitas hari itu. Di sepanjang hari gitu. Sampai kamu meraih sesuatu yang kamu tuju tapi dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan payah, dalam keadaan susah dan berat gitu. Nah, ini. Jadi di dalam penjelasan yang paragraf yang kedua ini, yang namanya bekerja itu juga harus jangan sampai memberatkan fisik kita, jangan sampai terlalu memberatkan pikiran kita gitu. Jadi harus ada istirahatnya. Di sepanjang hari itu harus ada waktu untuk bekerja, harus ada waktu untuk istirahat gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa demikian, artinya kita bekerja di paruh waktu dan sisa harinya untuk istirahat, maka di satu sisi kita meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita programkan, apa yang kita tuju, tapi di sisi lain pula kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat gitu. Artinya meraih sesuatu yang kita tuju, tapi fisik kita, akal kita, kondisi kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, itu lebih baik gitu daripada gitu kan kita bekerja sepanjang hari gitu. Nah, ketika kita sudah meraih sesuatu yang kita tuju tapi kita sendiri payah gitu. Badan kita kelelahan, akal kita pikiran kita merasa terbebani, payah gitu. Jadi dalam paragraf ini harus ada di sepanjang hari itu jam kerja dan jam istirahat. Nah, itu lebih baik gitu daripada sepanjang hari itu untuk bekerja gitu. Wa amaluka, adapun pekerjaanmu, kulla yaumin, di setiap hari, sa'atin, beberapa masa, ma'dudatan, yang berbilang, ya, beberapa masa berbilang, ma'a itqani sun'ika, serta kukuhnya atau mengokohkannya pekerjaanmu, ya kan? Artinya pekerjaanmu berkualitas, aula, itu lebih utama, min antajhida, daripada kamu memayahkan, ya, memberatkan, ya kan, nafsaka, terhadap dirimu, ya, di dalam saraknya itu ayat tat'ibuha, artinya memayahkan, ya kan, nafsaka, terhadap dirimu, al yauma, di satu hari, kullahu, seluruhnya, al yaum, hatta tamalla, sehingga kamu bosan.
Nah, iya. Jadi kamu bekerja di setiap hari itu mengambil beberapa waktu saja. Tapi pekerjaanmu itu kokoh, pekerjaanmu itu berkualitas, pekerjaanmu itu mantap. Gitu. Nah, itu lebih baik katanya daripada kamu bekerja memporsir diri, ya kan, sepanjang hari sampai kamu mengalami kebosanan. Gitu. Fa innal malala, maka sesungguhnya bosan, da'iyatul isaati, adalah sesuatu yang mengajak pada pekerjaan yang buruk, pada keburukan fil amali, di dalam pekerjaan. Wasababul inqita'i, dan sebabnya terputus anhu, dari amal. Ya kan? Ya kan, kalau orang memporsir diri untuk terus bekerja sepanjang hari sehingga bosan, kemudian bosan itu adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan gitu kan, pekerjaan itu buruk, memperburuk pekerjaan, dan bisa menjadi sebab terputus atau putus dari pekerjaan itu karena bosan. Jadi kalau bosan tuh kalau dilanjutkan pekerjaannya, hasilnya bisa buruk, atau kalau tidak mau dilanjutkan berarti ya dia resign, dia tidak mau melanjutkan gitu. Nah, itu penyebab bosan. Makanya pentingnya istirahat, pentingnya refreshing itu di situ. Pentingnya libur, ya kan? Pentingnya libur, pentingnya rekreasi, ya kan? Itu agar tidak mengalami kebosanan dalam bekerja. Al-ibadatu, adapun ibadah. Nah, ini contoh. Syai'un adalah sesuatu, jamilun yang indah, yang bagus. Tasubbu, yang condong, yang cinta, yang suka, ilaihi, kepada syai', nufusul mu'minina, hati-hatinya orang mukmin. Ya kan? Jadi seperti ibadah ini, kata ibadah itu adalah sesuatu yang indah, baik, bagus, ya kan? Yang dicintai oleh hati-hatinya orang mukmin. Nah, ma'ahada, serta syai'un jamil ini, ibadah sesuatu yang indah ini, fal inqita'u, kemudian dia memporsir diri, ya kan, ilaiha, kepada ibadah, ya, wa tafrighun nafsi, ya, dan ya mencurahkan totalitas dirinya, li iqamati syi'ariha, karena untuk mendirikan amal-amal ibadah, ya kan, syiar ini a'maliha, untuk mendirikan rutinitas atau aktivitas-aktivitas ibadah. Nah, ini amrun adalah sesuatu, zammahu, yang mencela hu, terhadap amr, asyar'u, syariat Islam. 5, karena sesuatu, fil iksari, di dalam memperbanyak, ya kan, minha, dari ibadah, ma itu min irdaiha, dari memperburuk ibadah, wa ihmali tajwidiha, dan meninggalkan tajwidiha, memperbaiki atau memperindah ibadah. Hatta takuna, sehingga ada, nihayatul amri, akhir dari sesuatu, asamata, adalah bosan, minha, dari ibadah. Nah, jadi ibadah yang indah, yang baik itu, kalau totalitas waktu itu untuk ibadah,
lalu kemudian mencurahkan diri secara total, ibadah murni, ya kan, kepada Allah untuk melakukan amal-amal, ritual-ritual ibadah secara total misalkan, itu amrun dammahu syar'u, katanya, adalah sesuatu yang dicela oleh syariat Islam itu sendiri. Kenapa? Karena kalau orang overdosis, ya kan, terlalu banyak beribadah, itu berakibat justru memperburuk ibadah itu sendiri dan meninggalkan keindahan, kebaikan bagi ibadah tersebut. Karena apa? Karena pada akhirnya orang itu akan mengalami kebosanan. Kebosanan dari apa? Dari ibadah. Gitu. Jadi kan berbahaya kalau bosan ibadah, ya kan? Waqad waroda, dan sungguh telah ada penjelasan fil hadisi, di dalam hadis. Ini landasan hadisnya tentang kenapa orang yang totalitas untuk ibadah itu tercela menurut syariat Islam. Nabi mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqon wa inna li nafsika 'alaika haqqon wa inna li ahlika 'alaika haqqon fa'addi kulladzi haqqin haqqahu. Nah, inna li rabbika, sesungguhnya bagi Tuhanmu, 'alaika, atas kamu, haqqon, ada hak. Ya kan? Wa inna li nafsika, dan sesungguhnya bagi dirimu, 'alaika, atas kamu, haqqon, memiliki hak. Wa inna li ahlika, dan sesungguhnya bagi keluargamu, 'alaika, atas kamu, haqqon, memiliki hak, ada hak. Wa addi, fa'addi, maka datangkanlah kamu, penuhilah kamu, kulladzi haqqin, terhadap setiap pihak yang memiliki hak, haqqahu, terhadap haknya dzi haqqin. Nah, ini hadis Nabi Muhammad mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhanmu, yaitu Allah, atas diri kamu itu memiliki hak. Ya, jadi hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu kita ibadah sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji kalau bagi yang mampu, lalu kemudian sunah-sunah sodako, lalu kemudian sholat sunah yang lainnya. Dan nah, itu hak yang harus kita penuhi untuk mengabdi dan ibadah kepada Allah. Tapi dirimu itu, ya kan, bagi dirimu, kamu bagi untuk dirimu sendiri itu punya hak pula. Jadi kita pun harus memenuhi hak kita. Hak kita ini apa? Hak kita kan diciptakan lahir batin, ada fisik, ada non fisik. Fisik ya haknya apa? Jasad kita ya harus kita kasih makan, minum, ya kan, agar sehat, olahraga, ya kan. Lalu kemudian hak kita punya hak untuk menjaga diri kita dari penyakit, dari virus, dari corona, gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara ya mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, physical distancing, gitu kan. Lalu kemudian dan yang lainnya ya. Nah, itu hak kita harus memenuhi hak bagi diri kita, ya kan, menjaga dari penyakit agar diri kita ini sehat terus. Itu hak yang harus kita lakukan untuk diri kita. Nah, yang non fisik ya, kita diciptakan makhluk yang berakal. Akal ini pun harus memiliki hak yang harus kita penuhi, yaitu dengan apa? Dengan belajar, dengan mengaji, dengan mengakses
ilmu pengetahuan, agar kita tidak bodoh, agar kita berwawasan gitu ya. Nah, lalu kemudian hati kita punya hak, bagaimana hati kita diolah agar memiliki sensitivitas, memiliki kepekaan sosial, memiliki empati, hormat dan lain sebagainya. Nah, kita pun ya kan, bagi keluarga kita atas kita, bagi keluargamu atas kamu, itu juga memiliki hak yang harus kamu penuhi. Kita misalkan punya istri, punya anak. Nah, waktu kita harus ada untuk apa? Untuk keluarga kita. Gitu. Nah, artinya Rasulullah Nabi Muhammad ini ingin mengatakan bahwa totalitas waktu itu harus kita bagi. Tidak boleh totalitas waktu kita itu seluruhnya diberikan untuk beribadah murni kepada Tuhan. Jadi harus juga sebagian waktu untuk keluarga kita. Ngurus anak, ngurus istri, lalu kemudian bagaimana kita bekerja agar kita dapat nafkah, agar kita dapat survival, ya kan, menafkahi anak dan istri. Syukur-syukur kita bisa bersedekah kepada mustadafin, seperti itu. Nah, maka kita harus ya kan melakukan, memenuhi setiap orang yang memiliki hak yang harus kita penuhi. Gitu. Lebih kompleks lagi kalau misalkan kita punya kerjaan, punya kantor, punya kewajiban menjadi ketua ormas, punya kewajiban di publik. Nah, itu juga punya hak. Jadi setiap pihak yang memiliki hak yang harus kita penuhi, maka kita wajib memenuhinya. Nah, sehingga dalam hadis ini sebagai landasan bagi penjelasan yang di atas tadi, bahwa kalau totalitas waktunya untuk ibadah murni kita dengan Tuhan, ini berakibat terjadinya kebosanan dan bisa berakibat melalaikan hak-hak yang lain, gitu. Melalaikan hak keluarga, melalaikan hak-hak yang lain. Padahal Nabi mengatakan setiap pihak yang memiliki hak yang wajib kita lakukan dan kita penuhi. Ro'aina, nah kita melihat kathiron, orang banyak, minan nasi, dari manusia, ya'maluna, kathir ini mengamalkan atau melakukan kathiron terhadap pekerjaan yang banyak, fi waktin, di dalam waktu, qalilin, yang sedikit, hatta idza ana, sehingga ketika dekat, waktul istismaril amali, waktu memanen, ya kan, atau waktu berusaha hasilnya pekerjaan, memanen pekerjaan. Jadi istismaril amal itu al intifa' bi thamrotihi, jadi mengambil kemanfaatan terhadap hasil pekerjaan. Lam yuwaffaq, maka tidak cocok, tidak menepati, tidak mencocoki, ya, hisabul hakli, hitungannya sawah, ya kan, hisabal baidari, terhadap tempat menumbuk biji-biji, tempat menumbuk biji-biji. Oh, ya, jadi kita itu melihat banyak orang, katanya, mengerjakan banyak pekerjaan di waktu yang sedikit, gitu. Sehingga, katanya,
ketika tiba saatnya ingin memanen hasil dari pekerjaan itu ternyata tidak cocok, tidak matching gitu antara hitungan sawah dan tempat sawah dan tempat untuk menumbuk biji. Artinya ini sih bahasa kiasan. Jadi di sini wal ibaratu mithlun lil amah yuqalu lima lam yuwaffaq muqaddimatuhu nataijahu. Jadi ini satu kiasan, kalam misal, kalam perumpamaan yang ingin dikatakan. Jadi muqaddimah, prolog-prolog, pendahuluan-pendahuluan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan itu tidak matching, tidak sesuai dengan hasilnya gitu. Nah, karena waktunya sedikit tapi banyak sekali mengerjakan sesuatu gitu. Nah, ini diibaratkannya antara sawah, ya kan, dengan tempat biji yang mau ditumbuk itu tidak matching. Artinya misalkan tempat untuk menumbuk atau ya menumbuk dan untuk menumbuk biji itu kapasitasnya misalkan 1 ton. Ya, ternyata dipanennya itu 5 ton seperti itu. Nah, tapi ini sebenarnya kiasan saja. Ibaratnya kiasan saja. Dikiaskan bahwa antara orang yang mengerjakan dengan hasil yang dikerjakan dengan waktu yang dipakai itu tidak matching gitu. Wa madzaka, dan tidak ada ini lam yuafaq hisabul haqli hisabal baidar ini illa li annan nasa, kecuali karena sesungguhnya manusia la yakhtaruna, nas ini tidak memilih, minal amali dari pekerjaan, illama kecuali amal, karena yang ada ma itu jayidan baik, mutqanan, dan yang dikukuhkan, ya kan. Fayabdzuluna, kemudian nas itu memasrahkan fi sabilihi, di dalam jalannya ma terhadap sesuatu, yaliku, yang patut, yang pantas, ma itu bihi dengan makana ini, minat thamani, dari harga. Wa in akhadhu, dan ketika nas itu mengambil ar-radi'a, terhadap sesuatu yang buruk, sesuatu yang rendah, sesuatu yang rusak, fala yanfahuna, maka nas itu tidak memberikan sahibahu, terhadap orang yang memiliki rodi, illa bin nazri, kecuali dengan sesuatu yang sedikit, al-yasiri, yang sangat sedikit, alladzi, yang yusawihi, yang sesuai, menyamai, nazri yasir itu hi, terhadap ar-radhi. Nah ini. Nah, hal yang semacam ini itu tidak ada katanya. Artinya antara waktu pekerjaan, ya kan, misalkan waktu yang diberikan 1 bulan untuk mengerjakan sesuatu, karena ini kan pasti ada rasionalnya, rasionya gitu. Orang memberikan pekerjaan dalam 1 waktu itu apa alasan rasionalnya. Tapi kok lalu kemudian dalam 1 bulan itu dia banyak sekali mengerjakan sesuatu yang lain selain sesuatu yang dia juga harus dikerjakan dalam 1 bulan ini gitu. Ya kan? Atau contoh saja misalkan
banyak pekerjaan itu harus diselesaikan deadline-nya selama 5 bulan misalkan, ya kan, deadline 5 bulan, tapi ternyata 2 bulan sudah selesai gitu, atau 1 bulan sudah selesai. Nah, berarti kan itu pekerjaan yang banyak yang mestinya dilakukan selama 5 bulan dikerjakan 1 bulan, dikerjakan 2 bulan. Nah, ini hasilnya akan buruk gitu, ya kan. Nah, karena tidak sesuai antara waktu dengan apa yang dikerjakannya itu. Nah, ini tidak bisa terjadi seperti itu, ya, karena manusia itu tidak memilih, la yakhtaruna minal amali, tidak memilih untuk bekerja kecuali illa makana jayidan mutqanan. Nah, manusia itu tidak akan memilih bekerja atau mengerjakan sesuatu kecuali pekerjaan yang baik dan yang kokoh berkualitas gitu. Nah, makanya orang itu ya akan memasrahkan atau akan memberikan upah sesuai dengan hasil yang dikerjakan seseorang. Nah, dan jika manusia atau seseorang itu mengambil sesuatu yang kualitasnya rendah, hasil kerjaannya itu kurang berkualitas, ya kan? Ya, maka dia tidak akan membayar kepada orang yang mengerjakan pekerjaan yang kualitasnya rendah itu kecuali dengan bayaran yang murah, bayaran yang sangat sedikit, yang setimpal dengan hasil yang dikerjakannya gitu. Jadi kalau seseorang memberikan pekerjaan deadline-nya 5 bulan, itu sudah pasti ada rasionalitasnya kenapa 5 bulan gitu ya. Tapi kemudian dikerjakannya 1 bulan atau 2 bulan, berarti kan dia waktu sedikit, fi waktin qalil, tapi amal kasir, banyak kali mengerjakan. Nah, ini kualitasnya seringkali rendah, jelek kualitas hasil kerjanya. Nah, kalau begitu nanti orang yang akan membayarnya itu melihat hasilnya jelek, buruk, maka dia akan membayar dengan bayaran yang sedikit, yang sangat sedikit, karena setimpal dengan hasil kerjaannya itu. Ya, mungkin kadang orang kan punya pikiran, waduh, sayang sekali nih 5 bulan. Tuh, 2 bulan aja dikerjakan, 1 bulan saja. Nanti bulan-bulan yang lain bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Kan kadang tergoda begitu. Tapi pada akhirnya mengakibatkan hasil kerjaannya itu buruk gitu. Ro'aina, nah kita melihat ba'dun nasi, terhadap sebagian manusia, ya'maluna, melakukan atau mengerjakan, ba'dun nas itu al-amala, terhadap pekerjaan al-qalila yang sedikit, fi muttasi'in, di tempat yang luas, minal waktu, dari waktu, artinya di waktu yang luas, yang banyak, liyazidu, supaya nas itu menambahi, fi itqanihi, di dalam mengokohkan amal, wa mata danat, dan ketika dekat saatun natijati, masanya natijah atau berbuah, qotofu, kemudian nas itu mengunduh atau memanen, min asjari sun'ihi, dari pohon pekerjaannya nas, tamrotin, terhadap buah-buahan, kathirotan, yang banyak, ya ni'atan, yang bagus-bagus, yang berkualitas, ya kan. Wa mahia, dan tidak ada tamrot kathiroh itu,
illa kecuali samratut tahsini, buah tahsin, buah karena baik kerjanya, indah kerjanya, wat tajwidi dan baiknya pekerjaan. Nah, dan ini kasus yang berbeda. Kita pun melihat ada sebagian manusia yang mengerjakan sedikit pekerjaan di waktu yang luas, di waktu yang banyak gitu. Tujuannya apa? Nah, tujuannya agar dia bisa menambah menambah kualitas dari hasil kerjanya itu. Jadi dia lebih baik mengerjakan sedikit pekerjaan dalam waktu yang banyak, tujuannya agar hasil pekerjaannya itu berkualitas. Gitu. Sehingga ketika mendekati masa panen, masa mengunduh apa yang telah dia kerjakan, ya kan? Ya maka dia atau manusia ini akan mengunduh, akan memanen dari pohon pekerjaannya itu, ya kan? Mengunduh apa? Mengunduh buah-buahan yang banyak, yang bagus, yang berkualitas. Nah, ini tidak bisa terjadi, ya kan? Kita bisa mengunduh banyak panen buah-buahan dari apa yang kita kerjakan kecuali itu adalah samratut tahsin wat tajwid, buah dari jeripaya kita dalam bekerja dengan baik gitu. Artinya kalau pekerjaan itu dikerjakan sungguh-sungguh, lalu kemudian menambah kualitas, ya kan, pekerjaan itu, biar pekerjaan itu perfect, bagus, meskipun butuh waktu sedikit lama. Nah, ya maka itu dia akan memanen buah-buah yang banyak dari pohon pekerjaannya gitu. Ya tadi kan kalau orang yang gerasa gerusu itu logikanya kan sedikit waktu untuk mengerjakan banyak pekerjaan. Logikanya karena waktu yang lain untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Padahal logika yang semacam itu salah, karena sedikit waktu untuk mengerjakan banyak pekerjaan itu hasil pekerjaannya buruk. Hasil samannya, upahnya pun akan sedikit gitu, ya kan, sedikit. Ya, berarti kan, nah sementara orang yang mengerjakan sedikit pekerjaan banyak waktu, tapi hasil pekerjaannya itu bagus, memuaskan, ya kan, lalu kemudian berkualitas, justru dia akan mendapatkan bayaran jauh lebih mahal dari orang yang mengerjakan dalam waktu yang singkat tapi banyak pekerjaan tapi tidak berkualitas gitu. At-tajwidu, ya kan, memperbaiki atau pekerjaan yang baik atau memperbaiki pekerjaan yang doruriyun adalah kebutuhan primer, doruri lihayatil a'mali, bagi hidupnya pekerjaan-pekerjaan, bagi kehidupan pekerjaan. Wador batu lazibin, dan warna sesuatu yang tetap, ya kan, tabitun lazimun labudda minhu, ya kan, warna dari sesuatu yang harus, mau tidak mau tetap gitu. Liman, bagi seseorang, aroda
yang seseorang itu menghendaki at-taufiqa terhadap pertolongan fiha di dalam amal. Wa qad warada dan sungguh ada dalam keterangan fil hadisi di dalam hadis kataballahul ihsana ala kulli syai'in. Kataba mewajibkan Allah al-ihsana atau memastikan, mengharuskan Allah al-ihsana terhadap berbuat baik, memperindah ala kulli syai'in atas setiap sesuatu. Wal ihsanu, adapun yang dimaksud dengan ihsan di dalam hadis ini maknanya ihsan itu al-itqanu. Ya kan, al-itqanu itu rajin, mengokohkan, berkualitas gitu. Wat tajwidu dan baik gitu. Jadi berbuat baik dalam konteks apapun itu, khususnya dalam konteks bekerja, itu adalah doruri, sifat yang bersifat primer bagi kehidupan bekerja, bagi kehidupan dunia kerja. Bagi kehidupan dunia kerja itu kualitas hasil yang baik, pekerjaan yang baik itu adalah doruri, kebutuhan primer dan satu keharusan gitu bagi seseorang yang ingin pekerjaannya itu selamat, pekerjaannya itu sukses, pekerjaannya itu bisa dihargai orang. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan Allah itu mengharuskan kepada kita tentunya untuk berbuat baik, memperindah, menjadikan berkualitas pada setiap sesuatu. Jadi maksud dari ihsan itu, makna dari ihsan yang Allah wajibkan di dalam hadis ini, yaitu agar kita bekerja itu baik, ya kan, indah, bagus, rajin, lalu berkualitas. Faman, maka barang siapa ahsana, itu memperbaiki, man itu fi amalihi di dalam pekerjaannya man, wa jawwadahu artinya seseorang itu memperbaiki, memperindah hu terhadap amal, fa'atqona kemudian seseorang itu mengokohkan tajwidahu terhadap keindahannya amal, jana maka man seseorang itu mengunduh atau memanen min waroi itqanihi setelah mengokohkannya man ma terhadap sesuatu la ya'rifuhu yang tidak tahu, ya kan, hu terhadap ma illal muhsinuna kecuali orang-orang yang berbuat baik fi a'malihim di dalam pekerjaan-pekerjaannya muhsinun. Waman barang siapa asa'a itu buruk fihi di dalam amal, kanat maka ada akibatuhu akibatnya, akhirnya man itu al-arhirmana terhalang-halangi, artinya gagal, wan nadama dan menyesal. Jadi barang siapa yang memperbaiki, memperindah aktivitas dan pekerjaannya, kemudian dia mengokohkan keindahan atau baiknya pekerjaannya itu, artinya baik dan kualitas, rajin dalam bekerja itu, maka dia akan mengunduh, dia akan memanen, ya kan, sesuatu yang tidak diketahui kecuali bagi orang-orang yang baik dalam bekerja.
Artinya orang yang mendahulukan kualitas saja yang tahu apa yang akan dipanennya gitu. Nah, barang siapa yang buruk dalam bekerja, maka akibatnya adalah al-hirmana wan nadam. Dia terhalang-halangi atau gagal dan menyesal. Jadi ini ingat, dalam satu kaidah fikih dikatakan man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa, terburu-buru mengerjakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang-halangi. Akibatnya adalah dia akan terhalang-halangi dan dia tidak sukses meraih sesuatu yang dia inginkan. Wamal a'malu, dan tidak ada pekerjaan-pekerjaan illa kalbasatini, kecuali bagaikan kebon-kebon. Jadi tak ada pekerjaan-pekerjaan kecuali seperti kebon-kebon. Fakama annal bustana, maka sebagaimana seperti sesungguhnya kebon, alladzi yang yujawiduhu, yang memperindah terhadap al-bustan, al-bustaniyu, tukang kebon, ya kan, wayah dumuhu, dan merawat, meramut, mengabdi al-bustani itu terhadap al-bustan, khidmatan, dengan pengabdian, dengan pelayanan, shodiqatan, yang sungguh-sungguh, yu'ti, al-bustani itu, tukang kebun itu datang, ya kan, ukulahu, terhadap buah-buahnya al-bustan, janiyan, dalam keadaan matang. Fakadzalika, maka demikian juga al-bustan, seperti halnya bustan, sairul a'mali, aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, ini kita bisa mencontohkan sebagaimana kebun yang dirawat, yang disirami, yang ditanami, lalu kemudian yang ketika ada hama diberantas, ada tikus dihilangkan, kemudian ketika ada benalu dibuang gitu. Pokoknya dirawat secara baik oleh tukang kebunnya itu, maka apa yang akan terjadi? Maka tukang kebun itu akan memanen buah-buah dari kebun itu dalam keadaan matang, baik, dan sempurna. Buah-buahan yang akan dipanennya itu. Nah, begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Kalau kita memiliki pekerjaan, lalu kita serius, tekun, lalu kemudian sungguh-sungguh mengutamakan kualitas gitu, ya kan, memenuhi persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi dalam mengerjakan sesuatu itu, maka kita akan memanen buah dari apa yang kita kerjakan gitu. Laisat, tidak ada, ya kan, al-ajalatu, terburu-buru, ya kan, fil amali, dalam bekerja, sababat taufiqi, itu sebagai sebab pertolongan, fihi, di dalam amal, ya kan, farubba ajalatin, betapa banyak, ya kan, terburu-buru, aqobat, itu berakibat, risan, kendor, kendor, kan, risan, wa aurosat, dan
ajalah itu, terburu-buru itu mendatangkan nadamatan, penyesalan. Wa innamat tarawiyu, tapi angan-angan atau harapan, fi tajwidihi, di dalam ya angan-angan berpikir, fi tajwidihi, dalam memperbaiki amal, huwa, yaitu tarawi ad-da'iyu, adalah sesuatu yang mengajak, menarik, ilan najahi, pada keberhasilan, kesuksesan, fihi, di dalam amal. Nah ini sebagaimana sudah dijelaskan tadi, dalam kaidah fikih dikatakan man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Nah, di sini dikatakan terburu-buru dalam bekerja itu bukan sebagai satu sebab yang dapat menyelamatkan pekerjaan. Bahkan betapa banyak sifat tergesa-gesa, sifat terburu-buru itu berakibat pada turunnya, kendornya semangat, lalu kemudian berakibat turunnya kualitas, dan berakibat penyesalan karena buru-buru, sehingga hasilnya tidak perfecto, tidak sempurna. Dan ini di sini harapan, ya kan, angan-angan ingin terus memperbaiki pekerjaan, ya kan, cita-cita, angan-angan, berpikir untuk terus bagus, baik dalam bekerja, itu adalah sesuatu yang mengajak, menarik pada kesuksesan dalam bekerja. Waqad waroda, dan sungguh ada penjelasan fil hadisi, di dalam hadis, ya kan, inna hadad dina, sesungguhnya inilah agama, matinun, itu sangat kuat, fa'aughil, kemudian masuklah kamu, fihi, di dalam din, birifkin, dengan pelan-pelan, gitu kan. Wala tubaghid, dan janganlah kamu marah atau benci, linafsika, kepada diri kamu, ibadatallahi, terhadap ibadah kepada Allah. Fa innal munabbita, maka sesungguhnya orang yang totalitas, ya kan, totalitas ibadah kepada Allah, la ardon, tidak kepada bumi, khoto'a, itu bisa sampai, bisa merambah, wala dohron, dan tidak dohron itu pundak, abko, munabbit itu menetapi. Ini perlu dijelaskan ini. Jadi sesungguhnya agama ini itu kuat, kokoh gitu. Maka kamu masuk ke agama itu dengan pelan-pelan gitu. Ya kan, dan janganlah kamu membenci, ya kan. Janganlah kamu marah, linafsika ibadatallahi, marah kepada beribadah kepada Allah, kepada dirimu. Maka orang yang terlalu totalitas beribadah itu tidak bisa sampai kepada bumi yang dituju, dan tidak kokoh tubuh yang dia miliki. Nah ini sebenarnya hadis ini sudah dijelaskan di halaman 113 tentang al-i'tidal. Jadi di sana al-munabbit itu al-muqti'u an rifaqihi fi safar alladhi itta'aba dabah fanqata'at bihi. Ya kan. Jadi diceritakan gini, agama itu keras tuh, kokoh gitu ya.
Maka masuknya itu kita harus pelan-pelan. Sebagaimana kita pun dalam beribadah itu tidak boleh ekstrim gitu loh. Tidak boleh ekstrim. Sebagaimana digambarkan di sini, orang yang dalam perjalanan bersama kafilah. Dulu itu kan perjalanan tuh rombongan gitu, rombongan banyak gitu, misalkan pakai onta 100 onta atau 100 kuda gitu. Nah ya kan, lalu kemudian dia ini buru-buru, lalu kemudian mengakibatkan itta'abadabatuhu. Jadi kendaraan atau binatang kendaraannya itu payah ya kan, karena terporsir, lalu kemudian dia terputus dari teman-temannya, dia istirahat gitu. Nah tapi dalam penjelasan di 113 di depan itu, penjelasannya justru dia itu terputus dari teman-temannya, dari rombongannya gitu, karena dia memilih untuk beribadah gitu. Padahal misalkan untuk sholat gitu ya. Padahal kan yang namanya agama itu kan mengatur ada jamak takhir gitu kan. Misalkan duhur sama asar itu bisa dijamak gitu. Nah, atau ada cara sholat di atas kendaraan, nah itu kan ada, gitu kan. Itu rukhsah yang diberikan. Tapi ternyata orang ini tidak mau mengambil rukhsah fasilitas yang diberikan oleh agama. Dia tanda kutip sok beragama, dia ingin biarin mereka rombongan, biarin berjalan terus, saya sholat aja sendiri gitu. Wudhu, sholat, sementara yang lain sudah berjalan gitu. Nah dia ini tentu saja karena waktunya untuk wudhu misalkan sholat, dia akan terlambat. Dia mencari kafilahnya, tidak ketemu, lalu kemudian dia tersesat jalan, tidak bisa sampai ke tempat yang dituju, karena hanya kafilah itulah yang tahu mereka mau kemana gitu. Nah ini orang yang ghulu fiddin gitu, orang yang berlebihan dalam beragama, ya kan. Padahal agama sendiri itu memberi fasilitas rukhsah, memberi fasilitas fasilitas dispensasi gitu ya, seperti jamak, qosor, sholat di atas kendaraan ya. Itu dia tidak mau menggunakan fasilitas itu, dia hanya menggunakan secara normatif. Nah ini keras, makanya katanya fa'aughil fihi birrifqin, ya kan, masuklah ke dalam agama itu dengan pelan-pelan, ya kan, jangan dengan keras gitu, ya kan. Makanya itu pentingnya orang beragama itu juga berilmu agama agar tidak terkesan dia sedang paling beragama, padahal dia sebenarnya beragama tidak menggunakan ilmu agama yang luas gitu. Nah dalam konteks ini ya orang ya fahdharu, kemudian takutlah kamu ayuhan nabituna, wahai orang-orang yang tumbuh, ya kan, sedang bertumbuh, yaitu orang remaja, milenial itu, al-isra'a,
terhadap terburu-buru fil amali di dalam pekerjaan min ghairi tajwidihi dengan tanpa bagusnya amal. Fal isra'u maka adapun terburu-buru qablat tarawwi sebelum berpikir, sebelum berangan-angan, da'iyatul khaybati adalah sesuatu yang mengajak pada kegagalan atau ketidaksuksesan. Khaybah itu ay adamun najah, tidak sukses. Wasababul ikhfaqi dan sebab kegagalan. Wa ta'aniyu adapun pelan-pelan, ya kan, ma'at tahsini serta baiknya, bagusnya pekerjaan. Sababut taufiqi adalah sebab pertolongan atau sebab restu, ya kan. Wa innan nasa dan sesungguhnya manusia kama qala sebagaimana berkata filosof la yas'aluna an sur'atil amali wa innama yus'aluna an jaudatihi. La yus'aluna nas manusia itu tidak ditanya an sur'atil amali dari tergesa-gesanya bekerja. Wa innama yus'aluna akan tapi manusia itu akan ditanya an jaudatihi dari kualitas dan baiknya pekerjaan. Nah, ini keren. Jadi wahai para remaja, wahai kaum milenial yang sedang bertumbuh, takutlah untuk tergesa-gesa dalam bekerja tanpa melihat kualitas, tanpa melihat baiknya pekerjaan. Artinya janganlah kamu tergesa-gesa dalam bekerja tanpa melihat kualitas dan baiknya pekerjaan. Karena apa? Karena tergesa-gesa itu ya kan mengerjakan tanpa berpikir lagi, tanpa melakukan kalkulasi baiknya seperti apa gitu ya. Tergesa-gesa itu adalah sesuatu yang mengajak pada ketidaksuksesan dan sebab kegagalan. Nah, sedangkan pelan-pelan, ya kan, pelan-pelan bekerja sambil memperhatikan kualitas, memperhatikan hasil yang baik, nah itu adalah sebab kesuksesan, keselamatan, dan restu. Nah, manusia, katanya sebagaimana filosof mengatakan, manusia itu tidak akan ditanya apakah tergesa-gesa, cepat atau tidaknya pekerjaan, tapi yang ditanya itu adalah kualitas dan baiknya pekerjaan. Gitu. Artinya yang ditanya itu bukan cepatnya bekerja, tapi yang ditanya adalah hasil baik dan berkualitasnya satu pekerjaan. Ya, demikian pengajian malam hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.